Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, dari Jalan Pangeran Ponegoro nomor 1A Wonosobo 98 FM Radio Purnama Sidi mencerahkan, inspiratif. Selamat sore sahabat Purnama Sidi dimanapun Anda berada. Senang sekali jumpa kembali bersama kami dalam spesial kajian leluasa lebih luas seputar agama. Ya, masih bersama Dea dan tentunya masih bersama dengan Majelis Tarjih Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Wonosobo. Ya, Dea kali ini sudah bersama dengan Ustadz kita, bersama dengan Cak Sun. Assalamualaikum Cak Sun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Dea. Oke, Masya Allah, Alhamdulillah jumpa kembali di studio Radio Purnama Sidi ya Cak. Oke, Masya Allah, kemarin setelah kita pembahasan bersama dengan Cak Sun, kemudian dilanjutkan juga dengan Ustadz Ngakib. Ya, dan kita akan kembali bahas bincang-bincang terkait dengan Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah bersama dengan Cak Sun atau bersama dengan Ustadz Maksun SHIME ya. Dan sahabat Purnama Sidi dimanapun Anda berada, bagi pemirsa YouTube MTTV Channel, Anda bisa menyimak acara kami di Kajian Tarjih spesialnya setiap hari Jumat di pukul 4 sore sampai dengan 5 sore tentu di 98 FM Radio Purnama Sidi. Baik sahabat Purnama Sidi dimanapun Anda berada, langsung aja kita sapa Cak Sun terlebih dahulu ya. Adapun untuk materi kita pada kesempatan sore hari ini melanjutkan terkait Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah yang sudah sampai di bab Kitabul Janais ya Cak ya. Oke. Kita akan bahas-bahas seputar fikih jenazah ya Cak. Iya, jenazah. Oke, baik. Ya, terima kasih bagi Cak Sun yang sudah hadir di Radio Purnama Sidi. Langsung aja mungkin kita bisa menyapa kembali sahabat Purnama Sidi Cak Sun. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Pendengar Radio Purnama Sidi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, anggota warga Muhammadiyah, seluruh warga masyarakat Wonosobo yang dirahmati Allah. Pada kesempatan hari ini, sore ini kita akan membincang tentang Kitabul Janais. Baik. Ya, kitab tentang jenazah. Ini penting untuk kita pelajari karena bisa jadi ini akan terjadi pada keluarga kita. Oke. Termasuk pada diri kita sendiri. Baik. Ya, maka penting untuk mempelajari. Kalau dalam bahasa umumnya itu kan tata cara pemulasaraan, kira gitu ya. Oke. Jadi pemulasaraan jenazah. Ya, ini penting ya, bisa terjadi pada keluarga kita pas tidak ada siapa-siapa dan adanya kita. Kalau kita nggak paham ilmunya, itu bisa membuat kita menjadi bingung. Ini mau diapakan? Bagaimana caranya? Ya, kan tidak seluruhnya atau semua mudin, ya mudin atau kaum di kampung kita itu ridi, gitu ya. Kadang mereka sibuk sehingga kemudian ya kita harus mempelajari bagaimana caranya pemulasaraan jenazah itu. Nah, di dalam pembahasan kita ini sebenarnya rencananya ini ke depan ini akan kita bukukan, Mbak Dia. Ya, dengan beberapa tambahan putusan-putusan tarjih yang baru tentang fikih jenazah ini. Ya, ini barangkali sebagai satu pengenalan sebelum menjadi sebuah buku. Ya, ini akan kita terbitkan. Ya, karena kalau warga Muhammadiyah itu nek maca HPT dhewe iku ya rontok angel pemane pembahasannya banyak. Baik. Maka HPT yang satu buku utuh itu perlu dipecah-pecah menjadi beberapa pembahasan-pembahasan sehingga warga Muhammadiyah itu akan lebih mudah ketika butuh tentang masalah jenazah. Oh, bukunya seperti ini. Tapi kalau membaca HPT dibuka-bukai dulu. Apalagi HPT itu dalilnya yang guri, gitu kan? Dalil Al-Quran hadisnya itu berada di belakang. Nah, ini coba kita rumuskan itu. Insya Allah kedepannya akan kita jadikan satu buku menjadi pedoman merawat jenazah itu. Baik. Nah, di dalam HPT itu pendengar Radio Purnama Sidi yang dirahmati Allah,
ada berapa? Ada 6 pembahasan. Ya, kalau kita membaca tentang HPT itu ada 6 pembahasan. Yang pertama tentang kaifiyatut tajhid. Ya, jadi semacam tata cara persediaan atau tata cara pemulasaraan. Oke. Itu kira-kira ada 12 keputusan. Ya, ada beberapa tata cara ya apa saja harus dilakukan seorang ketika menghadapi orang yang mau meninggal dunia. Kemudian yang kedua, setelah tadi kaifiyatut tajhid tadi itu, kemudian kita akan bahas kaifiyatu ghusl mayyit. Bagaimana tata cara memandikan jenazah itu. Baik. Ya. Kemudian yang ketiga adalah takfinul mayyit, mengkafani mayit. Ya, apakah harus pakai putih? Ya, apakah boleh selain warna putih? Misalnya begitu kan? Baik. Mengkafani mayit itu. Kemudian yang keempat, kaifiyatus sholat alal mayit. Tata cara sholat atas mayit itu seperti apa? Ya, gerakannya apakah 4 rakaat? Apakah bisa 5 rakaat? Maaf, kok 5 rakaat? 4 takbir, ya kan? Karena nggak ada rakaatnya kan ya. Ya, ataukah bisa misalnya sampai 5 rakaat, 5 takbir misalnya begitu. Baik. Nanti kita akan bahas hal itu. Kemudian pembahasan yang ke-6 di dalam HPT itu membahas tentang takziah. Ya, takziah itu ya mengunjungi, ya memberikan rasa gembira, menggembirakan bagi orang yang baru tertimpa musibah itu seperti apa. Okay. Kemudian pembahasan yang ke-7 tentang ziyaratul kubur. Ini tentunya penting ya, kita ini ziarah kubur itu kadang melenceng dari ketentuan syara. Ya, ada yang minta-minta kuburannya, minta-minta orang yang sudah meninggal. Nah, ini kan juga harus perlu dipahami tentang tata cara, adab-adab dalam ziarah kubur itu. Nah, kira-kira pendengar Radio Purnama City, ada 7 pembahasan yang akan kita kaji setiap sorenya ini ya. Baik. Nah, di dalam HPT itu ya, di awal dikatakan bahwa ini penting karena setiap orang akan mati. Baik. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Ya. Nah, di dalam mukadimah HPT ya, sebelum masuk pembahasan yang pertama itu penyusun atau ulama-ulama tarjih yang menyusun kitab HPT ini memasukkan 2 ayat Al-Qur'an sebagai mukadimah itu. Di antaranya adalah surat Ali Imran ayat 102 dan surat Ali Imran ayat 153. Yang bunyinya ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ini ayat pertama yang jadikan dasar di dalam mukaddimah. Di dalam beberapa tafsir ayat ini, ketika turun ayat ini ada beberapa sahabat yang mengadu kepada Rasulullah SAW. Apa bentuk aduannya? Para sahabat ini merasa berat. Ya, siapa ya Rasul yang bisa melaksanakan takwa yang sebenar-benarnya itu? Baik. Nah, kira-kira gitu Mbak Dia. Ya, wahai orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah haqqa tuqatih. Itu berat sekali. Maka para sahabat itu kemudian madul kepada Rasulullah. Siapa ya Rasul yang bisa melaksanakan haqqa tuqatih, sebenar-benar takwa itu? Ya, kalau kita mencoba untuk merumuskan penjelasannya Ibnu Mas'ud tentang haqqa tuqatih itu, Ibnu Mas'ud mengatakan haqqa tuqatih itu ada 3. Yang pertama adalah senantiasa taat ayyuta Allah, senantiasa taat kepada Allah dan tidak maksiat. Jadi benar-benar taat kepada Allah. Ya. Yang kedua, senantiasa ingat kepada Allah dan tidak lupa.
Jadi kalau pertama senantiasa taat. Ya kan, perintahnya ditaati, larangannya ditinggalkan. Bahkan yang mustahab sekalipun itu dia lakukan. Itu mau taat. Kan kadang orang meremehkan, sunnah wae kok. Misalnya gitu ya. Oke. Sunnah saja, yang penting wajib. Enggak. Orang yang senantiasa taat itu bukan hanya yang wajib, yang sunnah pun dia akan kerjakan. Ya, maka Ibnu Mas'ud mengatakan ayyuta Allah haqqa tuqati itu adalah orang yang senantiasa taat kepada Allah dan tidak maksiat. Yang kedua, senantiasa ingat dan tidak lupa. Ya, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita ini kadang sholat itu kan harusnya ingat kepada Allah gitu Mbak Daya. Dari takbir. Tapi justru yang terjadi di tengah sholat itu malah kita kemutan, barang yang hilang itu justru ada di dalam sholat itu. Ya, jadi berat itu. Ya kan? Padahal kata Ibnu Mas'ud senantiasa ingat kepada Allah. Ketika menjadi pedagang, karena ia ingat kepada Allah, maka dia tidak mengurangi timbangan. Dia tidak mencampur barang yang baik dengan barang yang buruk. Dia tidak menyembunyikan cacat barang dagangannya. Ya, itu kalau orang ingat. Kenapa? Karena perbuatan tadi itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dia ingat kepada Allah dan dia tidak lupa. Ya, ayudkarallah, senantiasa ingat. Nah, kita ini kan kadang ingat, kadang lupa, kadang lupa. Ya. Nah, yang ketiga, senantiasa bersyukur kepada Allah dan tidak kufur. Ya, kita ini syukurnya itu bahkan banyak sekali ayat yang menyebutkan qalilan ma tazkurun, sedikit sekali kamu bersyukur. Ya, dapat rezeki banyak, ya tidak digunakan sebagaimana mestinya, itu kufur namanya. Ya, nah, itu penjelasan haqqa tuqati menurut Ibnu Mas'ud. Para sahabat itu ketika turun ayat ini kemudian matur kepada Rasulullah, berat ya Rasul, siapa yang bisa melaksanakan takwa yang sebenar-benarnya itu? Lalu turun ayat fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kamu kepada Allah semampu kamu. Nah ini ya, bertakwalah kamu kepada Allah semampu kamu. Sehingga kemudian ada ulama mengatakan ayat ini termasuk yang dinasakh, yang dimansuh dengan ayat tadi ini dari sisi aspek pelaksanaannya ya. Nah, ini berkaitan dengan ayat itu. Nah, sebenarnya titik poin di dalam ayat ini kemudian dijadikan satu mukaddimah di dalam HPT itu di potongan ayat yang agak terakhir, wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kamu mati, ada nun tauhidnya ya, dan sungguh janganlah kamu mati illa wa antum muslimun, kecuali kamu dalam keadaan berserah diri kepada Allah. Ya, kematian itu pasti. Kapan waktunya, di mana, itu tidak tahu kita. Allah yang punya hak prerogatif tentang hal itu. Nah, Allah sudah mewanti-wanti kepada kita. Ya, di akhir hayat kita itu jangan sampai kemudian tidak dalam keadaan berserah diri kepada Allah. Kan ada banyak, enggak ada ya, masa mudanya sergap ibadah, tapi di akhir hayatnya malah su'ul khotimah, dia tidak menjadi muslim. Oh, itu banyak cita-cita tentang hal itu ya. Maka jangan sampai ketika kita dalam keadaan sakaratul maut itu ya, kita tidak dalam keadaan berserah diri. Maka ayat ini mengingatkan wala tamutunna illa wa antum muslimun, janganlah kamu mati kecuali kamu dalam keadaan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya dalam keadaan kita tetap membawa keislaman kita sampai akhir hayat kita. Baik. Itu berarti husnul khotimah. Ini yang poin penting di dalam ayat ini yang dijadikan satu muqaddimah di dalam kitab Janais ini. Kemudian ayat yang kedua berkaitan dengan apa? Jika kamu terbunuh di fisabilillah, terbunuh di dalam perang, amutum atau meninggal, tetap dalam keadaan keislaman, itu maksudnya. Ya, jadi dia pergi ke medan jihad karena Allah Subhanahu wa taala lillahi kalimatillah,
bukan karena ingin dianggap sebagai pahlawan, bukan karena ingin untuk mendapatkan ghanimah misalnya, ya, tapi betul-betul lillahi kalimatillah, dia pergi ke medan jihad untuk meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian dia terbunuh. Baik. Mutum atau mati. Mati tidak dalam konteks berperang, ya mati tidak, ya bisa jadi sakit atau mati yang dada nggak sakit misalnya gitu ya, tapi tetap membawa keislaman, ya, tetap dalam keadaan muslim, ya. La maghfiratun minallahi wa rahmah, tentulah ampunan Allah dan rahmatnya itu lebih baik bagimu dari harta rampasan yang mereka kumpulkan. Jadi karena begini, ada Nabi mengatakan, ada seorang sahabat yang tanya, bagaimana pendapatmu ya Rasul? Ada orang yang berperang tetapi ingin mendapatkan kemuliaan, ingin mendapatkan harta, ingin mendapatkan macam-macam lah. Ya, jawab Nabi, dia tidak mendapatkan apapun. Ya, maka menjadi muslim itu tentunya tidak hanya di dalam lisan saja, tetapi seluruh aktivitas mulai dari hati kita, perilaku kita itu harus menunjukkan keislaman kita kepada Allah, pasaran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini berkaitan dengan mukaddimah di dalam pembahasan ini. Nah, kemudian pembahasan yang pertama seperti yang saya sampaikan tadi itu berkaitan dengan Kitabul Janaiz ini. Pembahasan pertama tentang kaifiyatut tajhid, tata cara persediaan atau tata cara pemulasaraan. Itu seperti apa? Di dalam HPT itu disebutkan sebelum meninggal, Mbak Dia. Kan mungkin konteks di dalam HPT ini adalah bagaimana pelaksanaan atau hak dan kewajiban seorang muslim ketika menghadapi kondisi-kondisi yang sangat kritis. Misalnya ketika orang itu sebelum meninggal sakit dulu. Maka di dalam pembahasan pertama, di putusan yang pertama adalah apa? Idza maridu ahadukum falyasbir. Apabila seorang dari kamu, ya, yang sakit, maka hendaklah ia bersabar. Sabar ketika mendapatkan ujian Allah Subhanahu wa taala berupa sakit. Kan mungkin saja kan sebelum meninggal didahului dengan sakit dulu. Ya, maka bagi orang yang sedang sakit itu, dia sabar menghadapi kondisi itu, ya, dia pahami itu sebagai satu ujian Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena yang namanya ujian itu kan apa? Tidak selalu dalam bentuk kebaikan. Kebaikan ujian, Mbak Dia. Jadi wa nabluukum bisari wal khairi. Kami uji kamu dengan keburukan dan kebaikan. Ya. Nah, orang yang mendapatkan ujian oleh Allah berupa sakit, lalu kemudian dia tidak berkeluh kesah dengan sakitnya itu, dia sabar menghadapi itu dan tetap berikhtiar, ya kan? Maka di dalam sakitnya itu akan ada keutamaan di dalamnya. Sakit itu ada keutamaannya gitu. Ya. Di antara keutamaan orang sakit, ya, dia bersabar atas sakitnya itu, maka sakitnya itu bisa menyebabkan tamhud dunub, bisa menggugurkan dosa. Wa yukaffiru sayyi'at, dan bisa menghapuskan kesalahan. Nah, ini fadilah, kalau dikatakan fadilah, keutamaan bagi orang yang sakit itu, asalkan dia sabar, ya, dengan sakit yang dihadapi, ya, tidak berkeluh kesah, bahkan suudon malah dikai lara misalnya begitu kan, ada orang yang gitu ya. Baik. Maka ketika dia sabar menghadapi sakit yang dia derita, maka Allah memberikan keutamaan diarnya. Di antaranya adalah tamhud dunub, dosanya akan berguguran, kemudian wa yukaffiru sayyi'at. Maka Rasul mengatakan begini, man maridho lailatan, siapa yang sakit satu malam, fasobaro, kemudian ia sabar, warodiyah biha, dan ridho dengannya.
ridho dengan Allah, sakit yang dia dapatkan itu bahwa ini bagian dari cara Allah barangkali ini untuk membuat dia lebih baik. Ya kan? Kharaja, maka akan keluar min dunubihi, ya, dosa-dosanya akan terlepas kayaumin waladatu ummuhu, sebagaimana pada hari ia dilahirkan oleh ibunya. Berarti kan nggak punya dosa. Ya, rawahu at-Tirmidzi. Asalkan tadi dia sabar menghadapi sakit itu dan ridho. Ridho itu artinya apa? Tetap hati sururul qalbi bimuril qada. Atine tetap senang dengan pahitnya takdir. Itu kita pahami sebagai satu ketentuan Allah Subhanahu wa taala dan nggak ada kata ngersuloh. Baik. Ya, dia ridho dengan hal itu. Maka Allah memberikan baginya apa? Kharaja min dunubihi, terlepaslah ia dari dosanya. Kayaumin waladatu ummuhu, sebagaimana hari ya ia dilahirkan oleh ibunya. Berarti ia dalam keadaan bersih suci. Nah, yang kedua, ya ini memang tidak disebutkan di dalam HPT. Ya, di dalam HPT putusan yang pertama adalah sabar ketika mendapatkan sakit. Tetapi jelas tetap bagi orang yang mendapatkan sakit, diberikan oleh Allah sakit, dia tetap harus berikhtiar dengan cara berobat. Baik. Dia tidak boleh pasrah nerimo ing pandum, engko mari-mari dhewe, enggak. Tetap harus berobat ke dokter, ya, enggak boleh berobat ke dukun, enggak boleh berobat dengan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia yakin bahwa wa idza maritu, apabila saya sakit, fa wa yaswin, dia Allah yang maha menyembuhkannya, ya. Maka ketika Allah itu menurunkan penyakit, maka Allah pasti juga akan menurunkan obatnya. Ma anjalallahu da'an illa anjalallahu syifa. Tidaklah Allah menurunkan satu penyakit kecuali Allah Ta'ala juga menurunkan obatnya. Jadi setiap muslim tidak boleh berpangku tangan dengan sakit yang dia derita, tetap harus mengikhtiari. Ya, berusaha bagaimana penyakitnya, sakitnya itu bisa hilang, bisa sembuh, tentunya dengan cara-cara yang dibenarkan oleh syara. Tidak boleh berobat di tempat-tempat yang diharamkan, apalagi sampai datang ke dukun-dukun, ya dikasih hijib-hijib dan macam-macamnya. Nah, saya kira itu dulu Mbak Dia berkaitan dengan tajwid, ya, tata cara persediaan kita, tata cara bagaimana memulai pemulasaraan. Ini dimulai dari ketika orang itu menderita sakit. Ya, bagaimana keluarganya menghadapi yang demikian itu. Ya, maka ini berkaitan dengan hak dan kewajiban seorang muslim ketika sakit itu seperti apa. Nah, kira-kira gitu dulu Mbak Dia. Baik Cak Sun, ya. Luar biasa, ternyata juga nggak langsung ke bagaimana sih tata cara memulasarakan jenazah gitu ya Cak ya. Ini banyaknya biasanya ya Cak ya, kalau orang sakit gitu kan udah ada perasaan overthinking ya Cak ya. Apalagi kalau untuk mempersiapkan misalnya untuk sabar dan lain sebagainya karena sudah sakitnya lama misalnya ya Cak ya, kadang luput gitu Cak. Mungkin ada kiat-kiat gitu Cak dari Cak Sun, bagaimana sih kita agar bisa lebih mempersiapkan gitu ya Cak ya. Apalagi bagi mungkin sahabat Purnama Sidi yang saat ini juga sedang sakit seperti itu Cak Sun. Jadi kita memahami bahwa setiap peristiwa apapun yang menimpa kita itu semua datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan kita pahami dalam konteks ini adalah pasti ada tujuan. Ya kan? Pasti ada tujuannya. Maka di dalam surat Al-Mulk itu dikatakan huwallazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ya, jadi tujuannya apa? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji kamu masih berbuat yang terbaik apa tidak. Ya, makanya di antara usaha agar kita ini mendapatkan sikap sabar itu
Yang jelas aspek pengetahuan itu penting. Ya kan, aspek pengetahuan itu adalah penting. Ya, supaya kemudian kita ada rasa optimisme, ya, bahwa ketika Allah menurunkan satu penyakit, pasti Allah menurunkan obatnya. Ya, sampai kapan orang berobat? Ya sampai ikhtiar terus menerus. Baik. Sampai ajal itu menjemput kita. Orang tidak boleh berpangku tangan, ya, dalam konteks untuk berikhtiar itu. Tapi poin pentingnya di dalam konteks hal itu adalah apa? Orang tidak boleh berburuk sangka dengan Allah. Oke. Ya, kalau kita misalnya orang diberikan sakit 1 bulan atau 1 tahun 2 tahun, sementara dia hidup lebih dari 70 tahun misalnya itu, ya kan itu ya. Artinya kebaikan Allah yang diberikan kepada kita itu dengan sakit 2 tahun itu kemudian seolah-olah hilang kebaikan Allah itu. Yang muncul prasangka-prasangka, yang muncul adalah pesimisme. Nah, seorang mukmin nggak boleh pesimis. Wala ta'asu min rahillah. Janganlah kamu berputus asa dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Di antara cara untuk menurunkan rahmat Allah itu dengan ikhtiar. Ya, apa bentuk ikhtiarnya? Kita tetap dalam kesabaran. Ketika Allah menguji kita dengan sakit, ya, tetap sabar, tidak kemudian malah bersuudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira gitu, Mbak Dia. Oke, baik Cak Sun. Masya Allah, luar biasa ya Cak ya. Ini yang kadang sering luput bagi kita ya Cak. Oke, dan selanjutnya nanti kita masih akan bahas-bahas mengenai kitabul janais ya Cak Sun ya. Tapi setelah pertemuan yang akan datang, dan juga mungkin ada sedikit closing Cak Sun. Ya. Jadi pendengar Radio Purnama City, anggota warga Muhammadiyah. Jadi di antara hakul muslim alal muslim itu, ya, terlebih ketika berkaitan dengan saudara itu, ketika saudara sakit, itu yang jelas yang paling pokok untuk berada di sampingnya adalah keluarganya itu. Ya, untuk selalu menemani, gitu kan? Ya, namanya itu ya, menggembirakan. Baik. Ya kan, makanya kadang orang jenguk itu mestinya tidak bertanya hal-hal yang membuat yang dijenguk itu sedih. Malah sedih. Jadi harus menggembirakan. Ya, yakin bahwa semua hal, ya, termasuk kematian itu adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Setiap orang pasti akan mendapatkannya. Ya, ada yang dimulai dari sakit dulu, ada yang tidak sakit kemudian meninggal juga banyak. Nah, hal yang paling penting adalah bagaimana kita terus istiqomah di dalam keislaman kita hingga akhir hayat kita dalam keadaan berislam atau berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira gitu, Mbak Dia. Baik, terima kasih banyak Cak Sun ya, sudah cukup lengkap dan luar biasa sekali untuk pembahasan kita pada sore hari ini. Ya, terima kasih banyak Cak Sun atas penyampaian materinya. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin. Dan juga untuk sahabat Purnama City dimanapun Anda berada, Anda juga bisa menyaksikan kami melalui channel YouTube di MTTV channel Wonosobo. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Untuk pertemuan selanjutnya masih bersama dengan Cak Sun juga ya, Cak ya. Insyaallah. Oke. Ya, terima kasih banyak atas kebersamaan Anda dan jazakumullah khair buat Cak Sun. Nah, oke. Ya, terima kasih dari Jalan Pangeran Bonggoro nomor 1 Wonosobo. Dia mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.